Topi miring action. Ini video kita akan tayangkan dari awal penyebab kenapa sih mobil bisa overheating kemudian mati mendadak dalam perjalanan seperti terjadi di Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Ini satu spek ya dengan Avanza Xenia juga sama. Nah ini mati mendadak tadi di perjalanan. Kita terpaksa harus meluncur ke jalanan, kemudian kita kondisikan, kita bawa cadangan air. Nah di video ini kita akan membahas atau mereview bagaimana cara mengganti radiator untuk Rush, Terios, Avanza, Xenia dan sejenisnya dengan kendala overheating atau mati mendadak karena permasalahan di sistem pendingin. Penyebabnya bisa jadi kebocoran di selang bypass, pipa bypass, atau di water pump juga bisa terjadi kebocoran atau kondisi radiator yang sudah tidak layak untuk menjadi tempat penyimpanan air untuk mesin. Nah sebelum kita mulai ke videonya, sebaiknya kita simak dulu cuplikan berikut ini. Jadi kita menemukan mobil ini dalam kondisi istirahat atau terparkir di pinggir jalan. Kemudian kita mendapatkan info dari pemilik. Nih setelah kita deketin, kita buka. Ingat jangan lakukan adegan ini ya, ini berbahaya sekali. Jadi kalau membuka ini pakai teori dan pengalaman. Kalau enggak tanganmu akan terluka. Kita biarkan dulu terbuka sedikit sambil menunggu suhu atau uap di dalam radiator mesin itu keluar semua. Setelah itu kita buka, aman. Nah kita tambahkan air ya, ini dalam kondisi darurat saja kita menggunakan air putih yang penting bisa ngisi radiator untuk sistem pendingin. Sekarang kita lihat ini yang membuat permasalahan di mobil ini menjadi overheating dan bersuhu tinggi. Sudah ya, seperti itu kronologinya jalan. Nah kita akan mulai membuka atau melepas bagian-bagian yang akan mempermudah kita dalam mengganti radiator. Ini simulasi saja. Sejatinya baut-bautnya sudah saya lepasin, tetapi prosesnya seperti ini. Kamera boleh agak mendekat biar penonton lebih jelas. Nah, ini selang radiator atas, kita lepas. Kita letakkan bagian aman. Kemudian ini adalah kaki atau pengunci dari radiator. Nanti kita akan tunjukkan di bagian bawah. Ini kita lepas dulu untuk kipas. Nah letakkan di bagian aman ya, biar nggak ketendang-tendang. Lalu di bagian bawah sini boleh nyalakan flash. Nah karena ini mobilnya Matic, jadi di mobil Matic radiatornya ada cooler, ada pendingin untuk oli Matic. Di sini sudah kita lepas ya, selangnya di sini. Jadi boleh ditutup pakai baut atau busi seperti ini. Kemudian yang sini juga dilepas. Ini kan ada dua untuk in dan outnya, untuk selang saluran minyak Matic-nya untuk pendingin. Nah kemudian selang bawah kita sudah lepas. Setelah terlepas semua, kita angkat radiator. Kita akan cek penyebabnya apa radiator ini bisa membuat mesin overheating. Nih, dari sini saja kelihatan. Coba kameranya boleh mendekat ke sini. Nih, ini sudah tidak orisinil lagi ya, sudah pernah pecah, kemudian diganti pakai bahan yang terbuat dari kuningan. Kemudian sambungan ini mungkin seiring usia, dia akan mengalami longgar. Jadi air itu keluar dari sirip-sirip yang bagian atas dari sambungan-sambungan ini. Karena mungkin faktor sealer yang sudah tidak kuat karena faktor usia, maka dia merembes keluar terus dari bagian ini. Tetapi pemilik mobil nggak peka, mungkin kurang melakukan kontrol, kurang melakukan pengecekan air, dan juga kayaknya sungkan mau ke bengkel nih, starter pancal ya, biasa sih orang awam. Tetapi itulah fungsinya kita para pegiat bengkel untuk menjelaskan ini semua. Nah selanjutnya nggak usah pakai lama-lama, kita akan mengganti satu unit SI radiator Daihatsu Rush atau Toyota Rush. Bentuknya seperti ini. Kalau Matic sama manual beda ya. Kalau Matic dia ada tambahan selang untuk minyak cooler. Matic oli Matic-nya di sini ada dua. Tapi kalau dia manual nggak pakai yang ini. Jadi ingat, untuk Rush manual dan Matic itu radiatornya beda. Bedanya di sini saja sih. Ini bisa untuk manual dengan catatan ini dibuntu, ditutup saja dalam kondisi darurat. Tapi kalau kita bisa adakan yang orisinilnya, kenapa harus pakai yang KW-KW? Ya bedanya di sini untuk Rush Matic dan manual. Kalau yang Matic ada di sini. Oke, kita akan langsung ganti karena ini sudah nggak layak pakai. Jadi mungkin ini ganggu uang syuting, wae lo. Orang apa-apa, nggak apa-apa, biasa. Ini sekarang ya udahlah. Kita kiloin aja, kemudian kita akan ganti dengan yang baru. Yuk kita langsung ambil yang baru. Nah, setelah negosiasi kami dengan pemilik dengan alasan efisiensi dan hemat, tidak diganti satu set radiator, tetapi diganti upper tanknya saja seperti ini. Bisa, ini ya yang lama.
yang jebol. Bahannya dari aluminium, cukup keras, namanya kuningan ya. Jadi untuk hemat bisa diganti apartennya saja, dengan catatan di sini belum terjadi kebocoran atau kropos. Jadi kalau ada yang kropos bisa dipotong saja kemudian dibuntu. Ini kita cek nanti kondisinya sudah bagus. Nah, kita sudah ganti apartennya saja. Nih untuk hemat. Jadi bisa dipasang kembali. Nah, untuk pemasangan kita serahkan ke teknisi ya. Untuk pemasangan saya jadi kameramennya untuk ambil video biar bagus. Yuk sini Mr. T, pasang. Kita mulai proses pemasangannya dari sini. Radiator kita pasang sesuai dengan dudukan. Ingat di sana ada karet bantalan ya, harus pas. Kalau nggak pas nanti takutnya dia retak. Nah, sudah masuk. Jangan lupa bagian-bagian yang tadi dilepas dikembalikan lagi, dipasang lagi dengan benar, dengan tepat. Untuk selang cooler dipasang kembali, kemudian dijepit ya, klemnya dipasang. Sudah terpasang semua selangnya, tinggal dikelem kembali. Selanjutnya pemasangan untuk selang radiator yang bawah. Kita gunakan sealer tribon untuk menutup pori-pori yang mungkin longgar. Dan juga untuk lem ya, biar kenceng, nggak bocor. Setelah terpasang klem kita kembalikan lagi ke posisinya. Jadi fungsi klem ini adalah untuk mengikat selang radiator dan pipa radiatornya. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita memasang untuk kipas atau motor kipas radiator. Ada 4 baut, 2 di atas dan 2 di bawah. Boleh dipasang bawah dulu atau atas dulu. Kalau yang atas ini 1, kemudian di sana 1. Jangan lupa soket kipas dipasang untuk kabel kelistrikannya, karena bahaya kalau nggak dipasang, kipasnya nggak berputar, otomatis overhead lagi. Setelah terpasang semuanya baut-baut, nah kita langsung ke proses pemasangan selang untuk radiator yang bagian atas upper tanknya. Tetap kita menggunakan sealer. Finishing kita mengisi air radiator yang air biasa saja, jangan menggunakan coolant karena tidak penggantian radiator ya. Jadi airnya tadi awalnya sudah menggunakan air biasa, jadi tidak merekomendasikan untuk menggunakan radiator coolant. Jadi cukup kita menggunakan air biasa saja, air putih. Ingat aturan di Avanza, Xenia, RAS, Terios lama ada nepel pembuangan udara di bagian sini yang harus dibuka. Ini seperti ini. Jadi udara ini biarkan mengalir sampai buih udaranya keluar. Ini bahasanya di bleeding, ditutup sesekali kemudian dibuka sesekali. Setelah bersih tidak ada kandungan udara, bisa nih ditutup nih. Oke, ditutup sampai kencang, kemudian pengisian dilanjutkan sampai dengan penuh. Setelah itu akan melakukan warm up atau pemanasan, startering awal. Oke. Reservoir tetap harus diisi sampai dengan batas max saja, jangan sampai penuh. Diisi sampai batas atas, batas max. Jadi kita sepil batas maxnya di sana. Jadi setengah ini ya, full, nggak boleh terlalu penuh. Jadi harus setengah saja sudah cukup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses starter. Tapi ingat tutup radiator jangan ditutup dulu, karena kita akan meyakinkan bahwa radiator ini sudah benar-benar terbuang anginnya, jadi nggak masuk angin, suhu stabil. Jadi starter dalam kondisi ini terbuka. Oke, starter sudah menyala. Nah, sekarang kita harus nunggu ini ya. Dia kan turun nanti kalau di starter, ditambah lagi dan ditambah lagi.
Saat starter awal AC dimatikan. Jadi kalau AC dimatikan kipas tidak menyala. Kita akan menunggu kipas itu menyala setelah nanti titik didihnya sampai. Termostatnya membuka. Jangan lupa tutup radiator dipasang. Nah, kita harus quality control, mengecek lagi. Mungkin ada yang belum terpasang, soket kabel kipas sudah, baut-baut sudah terpasang, air sudah cukup. Selanjutnya kita akan menunggu mobil ini menyala antara 4-5 menit sampai dengan kipasnya berputar dan mati secara otomatis. Saya sudah nyala, semuanya sudah dicek dalam kondisi baik. Nah, kita harus menunggu ya 4 menit atau 5 menit atau sampai nunggu radiator ini panas. Nanti kalau panas suhunya sampai, kipas akan menyala dan mati secara otomatis. Setelah proses itu, kipas mau nyala dan mati secara otomatis, maka prosesnya berhasil untuk sukses. Ini juga nih Grand Max nih, ada kendala juga dengan kendala yang sama. Radiator sudah kita bersihkan, sudah kita korok. Ini proses pemasangan kurang lebih sama lah ya, pemasangan untuk radiator ini dan itu. Seperti itu tadi, jadi tidak kita tayangkan, kita hanya memberitahu bahwa kendala itu ada di tutup radiator yang sudah tidak baik. Semoga bermanfaat, kita akhiri dulu video ini. Sampai jumpa lagi di video topi miring selanjutnya. Salam topi miring.